Kemana tuh? Itu mau kantong? Kan urang teh dekat dapur Balai Caang, ka Cikole. Ngilu tuh. Milu. Urang teu kieu nya. Kikieuan we hayu Di dinya we tah. urang sebarang kumplit hayu urang ka dapur Balai Caang. Di kanun sadayana. Mang Eko, jadi kita teh sekarang teh mau ke dapur Balai Caang ke kiri. Jadi jalan teh Mang Eko bisa jalan lewat Punclut, Setiabudi. bisa Setiabudi. Tapi mun urang mang ya lebih resep sih lewat Setiabudi sih. Lebih resep lewat Setiabudi. Nah, aku naon lewat Setiabudi. Lebih familiar aja. Oh gitu. Hari nama kan orang lewat jalur leutik ya. Emang lamun weekend Sabtu Minggu ka dieu mah nya edan. Jadilah kudu pinter-pinter di jalan lah pada intinya mah, karena mun weekend ya kemana-mana ge macet lah Ya, di itu alternatif. Tapi lamun hari biasa mah make Setiabudi tenan naon. Setiabudi ge aman ya, berarti nya mudah-mudahan kayak orang di ditu di Balai naon sih deh? Balai Caang. Di dapur Balai Caang teh aya spot-spot anu pokoknya mah kita mah hanya geus ka Lembang nya, geus ka Cikole kudu teu senang-senang, rek senang-senang, rek ulin. Bener. Rek Ulin, healing kita, healing. Kunaon jadi ka tukang di dinya Macet jeung Bisa haus. gitu, Orang Pak. minum balanya. Mangko Oke, aya kan siap. China. Iya. Padahal lucu. I dare pisan. Anjir, berat. I dare. Mang Ahiu guys, aya di Cikole, tepatnya di dapur Balai Caang. Naon cik? Super top ngoper atelekeun Cikole. Kita lihat langsung ka jero. Aya naon we di jero. Come on. Selamat datang. Ya, terima kasih. Teteh, saya mau izin sama Iya. Teteh mau keliling-keliling lihat-lihat di Cikole Jayagiri Resort nih ada apa aja gitu. Boleh Kang Mangga, kalau misalkan mau ngopi bisa di dapur Balai Cangkang di atas ngopi. ya. Atau mau lihat camping ground, tempat playground juga ada di sebelah sana Kang. Ada pondokan juga Ada Kang? pondokan juga. Iya, Wih, silakan. mantap. Saya mah mau lihat semua aja. Iya, boleh, Mumpung lagi silakan. strong. Ya, terima Mangga, kasih Mangga. Teteh. Iya, sama-sama Kang. Silakan. Aduh, nih buat teman-teman. Jadi di dia oge di Cikole teh aya cottage. Weh, jadi yang mau healing, yang mau niis sama keluarga, go Cikole. Come on. Hebatnya Cikole, nggak sama keluarga aja yang mau suasana alam, tempat camping bareng teman-teman ada nih, langsung saja ke sana. Aduh, tingali di Cikole mah jangan sembarang menembak, tembak-tembakan, tapi di Cikole di dia geus disadiakeun paintball, base camp paintball. Yang suka main tembak-tembakan, golkeun tembakan di base camp paintball Cikole. Hayu. Duh, lumayan capek, geus kekurilingan ka ditu ka dieu. Jeung tirisna, pangahiu kuatan teu make jaket, tapi mun tiris teh obatna aya. Kumaha lamun Ipokmet heula. Di Ipokmetian heula atuh. Cah, ayeuna mangahiu pas pisan aya di hareupna dapur Balai Caang. Tempatna ngeunaheun pisan pokona mah nu ka Cikole kudu ka dapur Balai Caang. Kita lihat. Selamat sore.
Mau pesan apa, Kang? Aduh, teh tadi itu saya udah keliling-keliling. Kayaknya Ipok Meti cocok pisan di Rizky ya, Pak ya. Mangga boleh, Kang. Nah, teh kalau boleh tahu binnya ada apa aja gitu? Kalau kopinya kita dari Mang Layang, Kang. Mang Layang. Iya. Jadi yang ngerekomen apa? V60 ada Vietnam Drip. Barangkali kalau lebih ininya sih V60 kita di sini, Kang. Oh, lebih nendang gitu Iya, ya, lebih betul. najong gitu ya. Betul, Kang. luar biasa. Boleh lah dicoba itu, mau nyobain Siap. itu ya. Oke, Satu mangga, saja. Kang. Jadi tunggu ya, Kang. Siap. Misi, Kang. Ayo, mangga teh. Satu ya. Iya. Oh, ini ya. Ya, silakan. Ya. Hatur nuhun. Sama-sama. Ya. Benar-benar cuaca tiis, Ipok Meti cocok pisan. Cikole hatur nuhun. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Dan hartaku jatuh ku kan bangkit lagi, ku berlari. Dan akan tak biar berdiri terus mendaki. Super Talks Ngoper OTW-keun. Ngan ayeuna OTW-na rada jauh, Mang. Oh, iya. Kaluhur. Jeung tiris. Tiris Asli pisan. tiris pisan Naon? dia. Mun tiris teu make jaket juga urang. Tuh, dia pakai jaket kan dirinya siga ieu siga. Itu lagi ada di daerah Cikole, Lembang ya. Cikole. Tepatnya di Balai Dapur Balai Caang Wah, gitu. ini Kan- tadi geus peputaran, kan? Kebetulan dulu Aya tempat outbound, outbound. aya restoran, Aya aya restoran, cottage, cottage. rupa-rupa lah pokoknya resep pisan. Kemah camping. Oh iya bisa. Bisa. Kerasa di bawah. Oke. Sama ya. Kan tadi jalan nih. Tapi dari camping nyelak yang kumaha hoream atuh. mun camping jadi kudu jeung. Nah, tong dibahas lah. Mang, ayeuna teh poe Jumatnya, Oke, poe Jumat poe teh Jumat. udah mulai memasuki fase berikutnya nih dari Piala Presiden. Iya. Kan Dan liga teh mulai bulan Juli. Bulan Ya. Juli teh atuh saminggu deui, geus. Tenepi saminggu, geus. geus beak. Geus, Atuh beres Piala Presiden langsung go Liga Ya, hiji. berarti cepet-cepetnya, Mang. Oh. Mang, iya jujur ya. Sebelum babak penyisihan kemarin ya, kita mah ngelihat tim bagus teh, Persib. Ya. Persib. Udah gitu ada Persija lah. Walaupun di kamari di penyisihan manehna teu serius sih gana. Iya. Teu Ya, serius. termasuk tim-tim yang nggak lolos penyisihan kayak Bali tetap tim bagus kan, Bali, Persebaya, terus naon deui Persis. Arema Ya oge. Persis Solo ya. Nah, Arema. aya tim sebelum mereka merekrut 2 pemain ini ya, Kamari teka sebut-sebut ke orang ya. Naon coba? Marukawa Jeung Fortes. Fortes. Betul. Jadi PSIS Semarang, Mang, PSIS Semarang ya. Sebelum nama teka pikiran ya bakalan alus kieu nya. Henteu, jadi lain sekedar menang, emang mainnya alus. Emang halus jadi kieu. Jadi biru tengah teh Aya. Baheula mah kan biru timur. biru timur jeung biru barat. Arema aya biru tengah. Nah, biru timur jeung biru barat. Nah, biru tengah PSIS. Tapi Mang Eko lamun barudak ayeuna meureun nya teu ngarasaan. Can pernah nempok. Jadi iya bener ya keur barudak ngora lain ngomong orang jeung Gus Dulu kolot henteu. Oh. Tapi yang kalau kita lihat nih kan ada survei di Bobotoh ID itu aya statistiknya. Katanya yang nonton Bobotoh ID ini itu banyak juga anak-anak kelahiran tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu berarti mereka belum menyaksikan PSIS juara Liga Indonesia. Ois. Jadi PSIS itu terakhir kali juara Liga Indonesia itu Liga kelima itu pas Krismon, pas abis Krismon. Abis Krismon. Kan Liga keempat dihentikan ya gara-gara Krismon. Sampai 8. Lalu dimulailah Liga Indonesia 5. Itu jadi Indonesia itu masih mencekam, banyak kerusuhan di sana sini. Itu juaranya PSIS. PSIS. Main lagi lain di Pulau Jawa. Nah, di mana? Di Manado. Di Manado. Di Stadion Kelabat. Oke, eta berarti 1888. Bintangnya sa Tugio. Maradona dari naon? Terjadi naon gitu lah. Si gempal ya. Sarua bobodiana jeung PSIS jeung ya. Nah, tapi PSIS teh sebelum Liga Indonesia juga pernah jagoan pisan di Perserikatan. Eta teh zamanna aya pemain ngaranna Ribut Waidi. Ribut Waidi. Wah. Nah, jadi gini, kota yang memiliki patung pemain sepak bola itu jarang ya. Saya sih berani bilang cuma tiga sebetulnya.
Pertama teh Patung Ramang di Makassar, Mang. Ya, PSM Makassar, PSM Ujung Padang. Lalu patung lain patung Persib sih, eta pokoknya patung bola di Jalan Lembong di Bandung ya. Patung Terus Ajat rame nama. ya aya Ajat, aya Robi gitu. Padahal mah cek Pak Ateng Wahyudi ya. Jadi wali kota Bandung zaman itu, waktu itu didirikan, itu mah dibangunin sama pihak sponsor. Tebak sponsornya siapa? Oh, Jarum. Jarum. Jadi yang ngebangun apa? Yang ngebangun patung di Jalan Lembong itu ada pemain bola. Itu sponsornya Jarum ya, pihak sponsor. Dan itu teh Pak Ateng Wahyudi teh mengatakan ke saya nih, almarhum Pak Ateng Wahyudi ya. Sebelum beliau meninggal, saya pernah menjumpai beliau di Jalanan Arya Jipang. Ya. Itu teh cerita ke saya, "Sahan, eta mah jangankan patung Ajat, patung Persib pun bukan," katanya, kata Pak Ateng. Itu mah patung buat warga Bandung ya, karena warga Bandung ini dikenal sangat gila bola. jadi dijadikan patung Dan pemimpin kan. Jadi bikin patung teh buat warganya ya. Sponsornya siapa itu patung itu? Oh, ini udah pasti dong. Ini. Dan Mang Eko gini. Jadi 1988 teh juara. Juara. Juara, Terus tapi gitu. miris. Jadi sang juara teh terdeklarasi di tahun 2000-na. Deklarasi mah atau Deklarasi. Jadi Liga 2, tapi manehna di Liga 2 tahun berikutnya oke juara deui Ya. gitu. Tapi PSIS ini sebetulnya kalau kita ngomongin PSIS sama Persib, iya banyak miripnya ya. Karena dulu tuh PSIS sempat diperkuat pemain-pemain bagus dari Bandung. Imral Usman tah, apal pas Risnandar Sundoro di demo. Eta tuh ngajieun eleh teh. Eta Manehanana. nya Imral Usman, Eka Ramdhani kalau nggak salah masih di PSIS sempet kalau nggak salah ya. Apa udah di Persib? Saya lupa lagi. Pokoknya Imral Usman waktu Imral itu. Usman. Gitu. Jeung Mang Eko lain ke lah PSIS lah. Oh, ngomong ke PSIS penasaran. Aya pemain asing PSIS. No akhirnya kabut ka Persib. Dan bagus Julio Lopez. Tadinya dikuiskeun ku urang. Oh, dikuiskeun. Terjadi lah disebutkeun. Ya, Julio Lopez. Eta jadi pemain nu pindah ka Persib tapi di Persibna nempem justru. Halus sih kan teuing ka mana. Halus teuing. Tadina ieu rek ngomongkeun gosip kan bobogoh hajang biduan aya biduannya. Enggak salah. Tah Mang, ayeuna jujur aja berarti nu alus teh PSIS lah. PSIS Termasuk lah. tim yang harus diperhitungkan di Piala Presiden ataupun di Liga nanti. Kalau saya sih punya firasat PSIS ya. Masuk final Piala Presiden. Urang tuh ngomong juara final we. Ya orang ge sarua kan. Ada yang ngutip urang meureun. Final dan ntar pas liga apa? Di Liga itu. Mang ayeuna Mang Eko keula. Jadi kunaon PSIS menjadi tim yang harus diperhitungkan. Nya asa diperhitungkan kumaha si Barukawa dan Persibaya nya pemain asing terbaik di Indonesia tahun kemarin Barukawa. Terus si Portes Dicabut terus si Portes di Arema cabut deui kadinya ka PSIS. Berarti bener-bener PSIS teh jadi tim anu serius. Tah PSIS Mang kan ada yang bilang kalau pemain bagus disatukan dengan pemain bagus, maka malah bisa jadi kontraproduktif karena sarua alus, sarua ego. Henteu ieu mah Tapi terbukti saling mengisi. Benar. Benar Mang Eko. Aduh, Mang, luar biasa. Ayeuna tong ngomongkeun PSIS wae atuh tinggal geus mulai protes nu komen itu jadi ngomongkeun PSIS wae. Ayeuna ngomongkeun jiga nu kagum. Kamari Persib karek menang sanksi ti kusabab rek ngomongkeun Persib omonganna jadi sedih. Heeh, da sanksi atuh dan kudu diomongkeun. Jadi gini, pasti kayak Mang Eko. Keula. Sanksinya nggak sepugo juga jelas. Iya mah, saya mah nanya ke Mang Eko, kan Persib teh tanpa penonton. Istilah tuh gebel lagu itu bisa dipakai karena sanksi pak ngaruh tuh kan Persib ge keralus-alusna lah. Teu bisa Persib oge serius lah, pasti serius ya oge. Ieu mah pendapat urang ya. Ini teh kalau saya yakin ya buat pemain-pemain yang suka atmosfer euforia ya. Kayak Ciro tuh, model-model Ciro gitu ya. Dia tuh suka ketika banyak supporter mainnya bisa lebih bagus ya, itu mah pasti ngaruh, dia akan lebih semangat kalau didukung sama supporter bobotoh. Nih, tapi yang berikutnya pendapat saya, Anda boleh tidak sepakat, tapi percaya ini hasil pengamatan saya musim kemarin ya, akan ada pemain-pemain yang lebih enjoy kalau nggak ada bobotoh. Kenapa? Karena ini terbukti ya. Ternyata saya mengamati ada beberapa pemain. Ingat kan musim kemarin kita tanpa penonton. Nah, pemain-pemain ini justru lebih bagus ketika mainnya bukan di Jawa Barat. Di luar Jawa. Di Bali dia lebih enjoy. Dia tuh bicara sama saya ya. Langsung? Mungkin, saya sih nggak berani mengklaim dia bicara langsung. Pokoknya ada pemain-pemain yang kayaknya lebih enjoy gitu. Kalau tanpa tekanan dari pendukung. Tapi kalau pemain Amang, kan sebetulnya dalam kondisi normal teh, dukungan penonton teh, kita teh energi, tenaga, penambah semangat, ngabuktikan. Tapi ada juga pemain-pemain yang mungkin mentalnya ada bedanya.
Jadi ketika ada penonton terus dia grogi, geus grogi digoreng atuh. Digoreng. Siang. Salah seutik. Tambah down. Apalagi sekarang zaman medsos. Betul. Ada pemain-pemain yang dibully di medsos malah makin menurun penampilannya ada. Ya padahal si kejadian sering di Persib teh. Padahal si pemain eta teh saacan asup ka Persib teh mainnya teh alus pisan. Ah, iya. Top Pemain-pemain score, bola jadi terutama. gacor, wah ngagolkeun wae. Tapi pas abus ka Persib, nah sok hese ngasupkeun hiji oge. Iya, itu ya. Eta teh masalah. jadi non ti luar gitu tekanan ti luar bobotoh anu neken atau geus puguh di manajemen mah pasti nekenkeun kudu juara, kudu Iya. menang, kudu Karena naon. iya selain mental sebenarnya selain mental cuma bobotoh ge kudu nyadar dirinya da ari ngaganggu jeung kritik mah beda mang. Kritik naon jeung ngaganggu ieu mah ngadm ngagogoreng keluargana Nah, eta, banyak nu ya. kitu kritik kan jelema gering eta mah. Jadi pada intinya nya bobotoh ge kudu tahu diri. Toksik bener. Nah, Toksik. Hah? Aya bobotoh toksik. Aya. Jadi bobotoh toksik is real. Oh, istri. Jadi bukan mitos ya, bukan mitos, bukan cerita rakyat. Jadi bobotoh toksik teh aya memang bener. Aya kasus tanyakan ke pemain-pemain sok. Ya. Aya ada Coba, nggak Pak. yang pernah diteror sampai di DM keluarganya apa? Dan yang terakhir yang saya dengar tuh Mang Eko kiper Persija Andri Tani pelecehan seksual. Enggak, bukan pelecehan seksual. Majikanna? Sampai dilaporkan ke Rek jalur hukum Rek kan, jalur hukum, gitu. ka urang eta aya nu nanya gitu kan. Karena non ngagunakeun medsos dengan nyata geus beunang cenah ieu. Udah ketemu orangnya, udah ketemu minta maaf gitu ya. Nah, terus Mang Gustul kalau kita lihat lihat main di Jalak Harupat ya, Mang. Ieu orang kamari kan karek di ditu ya di JS Sport ya. Heeh. Itu kan enakeun sebetulnya ya. Jadi akses enakeun, Tol langsung itu rek lalajo mah dirinya. Ya orang kan teu meunang ka penonton. Ya, itu dia. Makanya nanti buat teman-teman yang lain ya. Ini kami mah menghimbau bener ya. Ini teh sanksi udah jatuh putusan Komdis ya. Bukan kata manajemen, bukan. Jadi sebaiknya kita nanti nonton di rumah aja. Di rumah aja. Jangan memaksakan. Ya, geus puguh disaksi. Kan kamar ge apal di kawat Iya. duri, di pagar. Jadi saya aja sama Mang Gusdul nih ya. Yang sebagai gitu ya. Bisa kali itu teh gampang ya, tapi kami solider sama bobotoh semua. Kami juga nggak akan maksakan nonton ya. Benar. Gitu. Pokoknya moal aya konten Eko Maung jeung Gusdul di Jalak Harupat tuh. Kecuali laporan pandangan mata. Pandangan mata. Gitu. Bang, tapi asa khawatir tuh sih. Jadi kan gini. Oh. Konsekuensi ya. Jadi di sanksi teh. Kenapa sanksi Komdis itu selalu yang nerima bebannya itu si klub, Mang? Karena gini, ada filosofi kan, dosa supporter ditanggung sama klub. Itu teh ada dua hal tujuannya teh. Yang pertama biar supporter teh kan mengaku dirinya tuh sayang sama klubnya, cinta, mendukung. Kalau orang udah cinta, udah mendukung, otomatis kan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan klubnya. Eta nu pertama. Jadi lamun maneh pendukung Persib, maneh tong ngajieun hal-hal nu ngarugikeun Persib atuh. Terus yang kedua, biar sebetulnya si klubnya tanggung jawab, Mang. Tanggung jawab. Maneh kan boga pendukung, kuduna maneh ge membina gitu. Eta kumaha tadi Persib geus kajadian jan. Oke, berarti Persib nyieun Persib teh. Oh, bener pisan. Bener pisan ya teh. Bener. Setuju berarti dirinya. Setuju orang. Berarti lamun kitu mah supporter binaan atuh. Nah, ya itu jadi gini, wajar kan Persib teh kieu. Persib teh kan katanya banyak yang bilang Persib itu diuntungkan dengan bobotohnya. Jumlahnya banyak di mana segala macam. Tapi di sisi lain, ia juga paradoks. Ya orang teh boga pendukung loba cenah. Tapi nu ngajieun baju-baju bajakan bobotoh. Nu mareli baju bajakan bobotoh. Geus kitu nu ngahurungkeun flare nepi Persib disanksi kamari gedenya. Eta ge bobotoh lain pendukung lain, bobotoh gitu ya. Ya beren can siap beren Mang Eko. Can siap ngabinana beren keren kitu. Nah, yang pasti mah edukasi lah. Edukasi tapi lah ente lain bobotoh wae tapi Panpel oke kan kena aya 7 poin yang menyalahkan Panpel. Oh iya. Salah satunya kenyamanan di seputar stadion. Betul. Itu mah makanya kan, objektif lah ya. Jadi Panpel teh gini. Sebetulnya harus diakui loh, sanksi kemarin walaupun itu jumlahnya puluhan juta, ya tenepi 100 lah, tapi misalkan anggap 100 pun sebetulnya jujur nih. Walaupun itu merugikan Persib tapi sebetulnya ngeberatin banget sih, enggak menurut saya. Persib teh tim kaya, asetnya juga mungkin triliunan nyampe ya. Denda segitu mah kebayar. Cumanya eta tadi. Naon coba? Ya angger yang namanya sanksi
merugikan tim teh bukan cuma materi ya. Jadi tanpa penonton weh. Berarti kan kehilangan pemasukan lagi. Ya Persibnya kehilangan pemasukan, terus orang-orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola juga Bener. pasti imbasnya benang oge. Iya, Tukang gorengan, penting. tukang kaosnya. Bener, Mang. Jadi kalau Anda mengira ya, kalau kompetisi sepak bola ini hanya menghidupi football family, pemain, pelatih, ofisial ya, itu salah, itu keliru ya. Jadi bukan cuma kelas kakap nih, kayak apa? Stasiun TV, sponsorship, itu bukan cuma mereka yang terkena imbas perputaran ekonomi, tapi juga segmen-segmen bawah, penjual baju yang emperan, yang jual-jual gorengan, tukang parkir tah sanajan pika keuheuleun, tapi itu perputaran uang di segmen tukang parkir mun Persib main itu bisa ratusan juta. Ada penelitiannya itu. Terus yang punya bis, angkutan, usaha angkutan ya, itu teh menghidupi, Mang. Iya benar. Jadi mata rantainya, tapi bener. akhirnya mata rantai kita diputus ku sanksi teh. Nah, Nah, sanksi. sudah salah nyala salah mah kabeh. Udah mau tanya ke saya. Iya, diplomatis. Sieun ko bobotoh. Nyantuk teu lain maksudnya bener. Ayeuna bobotoh salahnya terus urang oge teu bisa ngabenerkeun Panpel oge kan geus jelas 7 poin yang menyatakan kalau Panpel juga punya kesalahan. Ya urang tidak bisa menutup mata lah. Eta Udah terbuka. Panpel wasapela bisa nyepeng kene HP tuh Panpelna. Gering. Geus ditahan. Panas tiris. Lain ditahan HP-na maksud urang teh. Gitu kan seperti itu kan benar Kang Eko ya. Nah Kang Eko sekarang Persib kan istilahnya per 8 final. Aduh. Kumaha? Nya kamari teh. Bakal ka final moal. Setuju teh lamun Kang Eko jeung saya dipina Semarang jeung Persib. Bisa orang can ningali jalurna ya. Jalurna mah emang Can geus ningali. pasti jauh. Tapi kieu Mang. Ini teh hubungannya ada sama video kita sebelumnya. Jadi ketika kita mengatakan Persib teu kudu juara lah, loba nu ngomong, "Wah, kudu juara tuh." Dah serius. Nah, ini matangna lalajo tah nepi beres mun aing ngajeun video teh. Kunaon coba? Maksudnya Persib nggak usah juara itu karena yang namanya Persib ya, kalau untuk turnamen pramusim, Piala Presiden sampai pemain pada cedera, lalu pada keletihan, nanti pas liganya nggak mulai gitu ya, pas liganya mulai pada nggak siap, di bawah performa, itu kan nggak kita harapkan. Sok, jujur. Ini namanya turnamen pramusim. Pra itu kan persiapan sebelum. Nah, berarti apa? Berarti yang jadi tujuan akhir teh Nanti musimnya, di kompetisi gitu. Masa pramusim kita udah pemain pada cedera. Itu maksud saya tuh. Jadi untuk pramusim ini ya main sewajarnya gitu ya. Coba-coba pemain boleh. Tong sampai pada cedera, kamar Igbo Nevo patah, ieu leher terus Ciro. Maksud saya tuh jangan sampai begitu, nanti pas perangna kompetisi nggak fit, jangan. Tapi apakah juara boleh? Ya kalau misalkan sampai final terus lawan Persija juga kamari tapi Piala Menpora kudu juara. Tapi juara. Kayak kok kan siga pelatih asingnya nu di klub Liga Hiji ya bahwa naon sih pramusim bener naon sih pramusim meni edanan teh. Contohnya Thomas Doll. Jadi Thomas Doll pelatih Persija itu dia membagi Persija ini jadi 2. Tim AB yang satu senior komposisi ya, tim benernya. Yang satu lagi itu kecenderungan tim pelapis, yaitu para pemain-pemain muda, lalu para pemain asing yang lagi trial ya. Nah, itu dia juga jadi kelihatan hasilnya nih. Nanti Persija ketika udah mulai kompetisi, dia punya kerangka tim yang diambil dari tim A, terus pelapis-pelapis dari tim B. Anu saimbang. Iya. Akhirnya tim A jeung tim B nanti saimbang. Jadi tim B teh engke ngalapis penuh cedera teh saimbang. Ya benar. Jadi udah harus sampai sana bobotoh menurut saya pemahamannya ya. Jadi ketika kita menghadapi pramusim, kita harus lihat tujuannya apa gitu. Tapi ingat, ya ini beda sama Piala Menpora tahun kamari angger. Lamun geus ka final kagok lawan Persija nu bener, lain win or learn. kudu juara. Ya tetep ayeuna oge Kan make kaos eta? Hah? Make kaos eta win or learn. Teuing. Kan pasti nu ayeuna ge di Piala Presiden lamun ke dipinah, geus asup pinah mah ya tetep kudu juara. Ya harus juara gitu. Saha lawannya tetep kudu juara. Maksud saya gini, kalau misalkan mau ngetes pemain, uji coba formasi dari sekarang. Tapi kalau udah sampai pemain pada cedera segala macam gitu kan, menurut saya udah nggak bener tujuannya, udah nggak pas aja untuk diturunkan di pramusim. Jadinya embel-embel pramusim udah nggak pas. Ya tapi kan beda meureun ari di Persib mah karena seutik deui. Ekspektasi bobotoh. Ekspektasi itu tadi. Ekspektasi bobotoh kan beda, tetap mun Persib main jeung ieu kudu menang, terus kudu juara kan gitu kan. Tapi tidak sebagian gitu kan. Enggak. Gitu Jika kan? orang-orang tuh biasa wae kan. Didinya biasa.
biasa aja Bener. saya. Asal cukup lagi asal tong final lawan Persija eta mah kudu juara. Kudu juara. Lamun elehna di per-8 final, per-4 final teu naon. Ngomong nggak punya kurangnya akhirnya kelawan nasaha ge Iya. di final. Malah kita punya kudu punya juara. waktu istirahat lebih panjang ya. Oh, Malah bener. gitu. Oke, Mangko, terima kasih. Gesan itu. Gesan lah, gesan. Oke, Mang Ahyu, Siap. karena ini udah berhenti hujannya, Ya, kita mau jalan-jalan lagi lah. jalan-jalan. Kan lagi. belum kapapai Kan semua. ke PKB. Kan kapapai KB. Oke. Jadi orang masih kira kudu ada tuh ningali aya naon wae di ditu. Iya, nah Siap, teman-teman, Mangko. jadi kalau Anda punya waktu luang, nah kalau nggak punya waktu luang, diaya-ayakeun ya, main ke sini, ke daerah Cikole, tentunya Lembang. Dapur Bale Caang. Mulai nyesel. Oh. Makanannya enak-enak banget tadi ya. Geus mangeunah, teu kudu mayar deh. Makanya tadi makan apa? Saya makan nila goreng. Nila goreng. Sebenarnya tadi aya iga kan, aya ebong dahar tadi ya. Oh, gitu. Kita orang, tapi tanah naon. Jadi, nila gorengnya enak Nah, banget. pada intinya bobotoh yang mau main ke Cikole mangga, terus jangan berekspektasi terlalu tinggi lah. Ka Persib mah. Ka Persib mah gitu kan. Mending sewajarnya Mbak gitu. Setuju? Urang teh geus ngajelaskeun ya argumennya kenapa nggak perlu terlalu tinggi. Kita aya kene nu komen, Mang. Oh, Itu kunaon duaan teh penghargaan upaya upaya manajemen, pelatih, Kan, karena teh di mata- pikiran cenah. Geus eta teh. Mukaramen teh, mata lalajonna ditamatkeun, lalajonna tok 1 menit, 2 Mun menit. bea kuota ngomong. Oh, dibere kan. Moal. Moal. Ya ngomong we bea kuota gitu. Gitu. Ya, kita pamit dulu. Oke, Ya. betul lo. Oke, sampai Nanti ketemu lagi di acara episode. ngobrol-ngobrol. Oke, Ngomongkeun Persib apa ngobrolkeun Persib ngoper teh? ngomongkeun Persib. Ngomongkeun Persib. Tentunya bersama Super Talks ngoper OTW-keun. OTW-keun.